Terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan sudah berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh berbakti kepada-Mu hari ini. Kami boleh memiliki kesempatan untuk datang kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu atas segala yang baik yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami juga boleh dapat memuji, memuliakan Engkau di dalam hidup kami. Kami juga boleh memiliki kesempatan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang sebentar akan disampaikan oleh hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin setiap perkataan hamba-Mu ini, supaya hati-Mu sendiri yang berbicara melalui mulut hamba-Mu ini, supaya firman yang disampaikan boleh dapat dimengerti oleh jemaat di tempat ini, dan juga boleh menguatkan akan iman percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan. Karena di dalam kehidupan kami menyadari ada begitu banyak masalah-masalah dalam kehidupan ini Tuhan. Oleh karena itu, seringkali kami merasakan iman kami senantiasa goyah, menjadi lemah dan lain sebagainya. Tetapi biarlah pada pagi hari ini kami boleh dikuatkan kembali oleh pemberitaan firman-Mu, sehingga kami boleh tetap setia di dalam mengikut Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberi kesempatan juga untuk bisa berbakti kepada Tuhan. Kita juga bisa mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini boleh menguatkan hidup setiap kita anak-anak Tuhan di dalam mengikut Tuhan. Karena memang kita menyadari di dalam hidup kita saat-saat ini, hidup kita semakin lama semakin sulit, semakin banyak masalah, semakin banyak tanggung jawab, dan semakin banyak beban yang harus kita pikul. Oleh karena itu, dengan adanya banyak masalah ini seringkali menjadikan iman percaya kita kepada Tuhan menjadi lemah, menjadi luntur. Bahkan kadang-kadang kita juga menyangkali Tuhan dalam hidup kita. Oh Tuhan, aku sudah ikut Kamu, tapi kenapa hidupku masih begini saja? Aku masih menderita, aku masih dan lain sebagainya. Inilah yang sering dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Tapi pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan akan pemberitaan firman Tuhan yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai anak Tuhan, kita bisa hidup di tengah-tengah dunia ini dengan setia, tetap sampai seumur hidup kita. Amin. Ini sangat penting ya. Saya tidak berbicara tentang berkat-berkat jasmani, karena memang banyak hamba Tuhan yang menjanjikan akan berkat-berkat jasmani dari Tuhan. Itu memang ada dan memang dibutuhkan, tetapi bukan itu yang terutama. Yang terutama ialah bagaimana kita menjaga akan hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap setia di dalam mengikut Tuhan dalam kehidupan yang sulit ini. Itulah yang penting bagi kita untuk kita bisa merenungkan ketika kita mengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa beberapa minggu yang lalu, yaitu bulan Desember, seluruh gereja-gereja, seluruh anak Tuhan sudah merayakan Natal, merayakan kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Mereka merayakannya dengan begitu luar biasa, meriah, dengan sukacita, dengan gembira. Dan itulah yang bisa menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan merasakan bahwa sesungguhnya Yesus yang kita sembah itu pernah lahir di tengah-tengah dunia. Amin. Ini penting supaya Bapak Ibu bisa merasakan bahwa Yesus yang kita sembah itu pernah datang di tengah-tengah dunia.
Karena kalau Bapak Ibu tidak bisa merasakan bahwa Yesus pernah lahir di tengah dunia, mungkin iman Bapak Ibu akan goyah. Mungkin Ibu juga bisa menyangkali akan keberadaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena memang banyak sekali saat ini pengajaran yang menolak akan ketuhanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus itu adalah manusia biasa. Dia bukan Juru Selamat. Dia tidak layak disebut sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pagi hari ini saya akan mengajarkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengerti bahwa iman kita mengajarkan kepada kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita semua. Ini penting, imani itu. Ya, jadi ketika kita merayakan Natal, kita bisa mengerti bahwa 2000 tahun yang lalu telah lahir seorang bayi yang bernama Yesus. Dialah Sang Mesias, Mesias yang dijanjikan oleh Allah kepada umat manusia ini. Dan dia telah lahir di tengah-tengah kita. Walaupun kita tidak hidup sejaman dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka kita juga harus memahami, kita juga harus mengerti, dan kita juga harus percaya bahwa dialah Sang Mesias, Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan ini sulit. Ya, kalau semakin lama untuk bisa memberikan pemahaman bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat. Kalau kita tidak mau hidup dekat dengan Dia, kalau kita tidak mau datang kepada Dia, maka lama-lama kita juga akan luntur iman kita. Tadi saya berbicara dengan Bapak Gembala sebentar bahwa engkong saya atau kakek saya itu dulu dari sini Jombang, ya. Dia dulu tinggal di Ringin Condong di pojokan situ. Itu kecilnya kakek saya, ya, yang rumahnya itu sekarang juga dipakai DCA dan sebelah-sebelahnya itu rumahnya kakek saya. Kakek saya tinggal di Jombang sini, pindah ke tempat yang lain yaitu di Mojosari, melahirkan bapak saya, melahirkan saya. Tetapi ketika saya ditanya, kakekmu namanya siapa? Saya masih bisa tahu, oh kakek saya itu dari Jombang, namanya Limpoing, tahu. Tapi ketika saya ditanya, siapa namanya bapaknya kakekmu? Waduh, siapa ya bapaknya kakekmu itu ya? Nah, tapi untung saya masih tahu lagi, karena dahulu kecil saya diceritain sama kakek saya. Bapaknya kakek saya itu namanya Lim Kong Yang, ya tinggal di situ di pojokan Ringin Condong. Lalu ditanya lagi, lalu bapaknya kakekmu siapa? Ya sudah tidak tahu saya, karena tidak pernah diceritai, tidak pernah diberitahu, dan tidak pernah diulang tahuni kelahirannya. Nah, inilah perlunya orang Kristen mengadakan perayaan Natal setiap tahun. Kelahiran Tuhan Yesus ini 2000 tahun yang lalu. Tapi bagaimana kelahiran Yesus ini bisa dimengerti oleh umatnya sampai hari ini? Itu karena diulang tahun setiap tanggal 25 Desember, setiap bulan Desember dirayakan oleh seluruh umat Kristen pengikut-pengikut Yesus. Dengan demikian, ada gambaran daripada kita sebagai pengikut Yesus itu, bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar memang pernah datang ke tengah dunia, dan dia benar-benar telah mati di atas kayu salib dengan diperingati akan Paskah itu, sehingga penebusan di atas kayu salib itulah yang menyebabkan kita bisa menjadi orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Allah tidak lagi menuntut hukuman kepada kita, karena hukuman itu telah digantikan oleh Yesus yang mati di atas kayu salib dan diperingati dengan Paskah itu.
Jadi ini peringatan-peringatan yang sangat penting buat kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Supaya ketika kita hidup di tengah-tengah dunia, kita memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Amin. Tetapi masalahnya di dalam firman Tuhan ini juga diceritakan, yaitu di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai yang ke-14 ini diceritakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus ini bukan hanya disambut oleh orang-orang yang ada di dunia, tetapi juga disambut oleh para malaikat yang di surga. Dan mari kita baca ayatnya, yaitu Lukas 2 ayat 13 dan yang ke-14. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini firman dicatat ketika Tuhan Yesus lahir di tengah-tengah dunia, para tentara surga, para malaikat yang di surga itu bersuka cita. Pertanyaan saya, mengapa para malaikat di surga ikut bersuka cita, ikut bersorak-sorai, ikut memuliakan Allah pada waktu Yesus lahir di tengah-tengah dunia? Kan yang seharusnya yang bersuka cita, bersorak-sorai cukup para manusianya. Tapi mengapa kok para malaikat di surga ini juga bersorak-sorai? Kalau manusia memang ada hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu dia akan menjadi penebus, menjadi juru selamat bagi umat manusia. Tapi apa hubungannya dengan malaikat yang ada di surga? Kok repot-repot dia harus bersuka cita, bersorak-sorai, memuji Allah? Kenapa? Alasannya itu loh, apa? Coba Bapak Ibu renungkan sebentar. Ternyata hal ini berhubungan dengan penciptaan Allah kepada manusia. Karena ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan maksud untuk bisa hidup bersama dengan Allah, untuk bisa hidup berkumpul dengan Allah, ada hubungan, ada relasi, ada persekutuan dengan Allah. Inilah direncanakan oleh Allah supaya manusia itu bisa datang ke hadirat Allah dan Allah menghampiri manusia itu dan ada hubungan yang baik. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Rencana Allah ini terganggu, bukan gagal, tapi tertunda. Karena pada waktu itu manusia ini telah jatuh dalam dosa. Manusia ini tidak lagi mendengarkan akan perintah Allah. Manusia ini melawan akan perintah Allah. Ketika Allah merintahkan jangan kau makan buah yang ada di tengah-tengah, buah antara pengetahuan baik dan jahat itu. Kalau engkau makan buah itu, maka engkau akan mati seketika. Tetapi apa yang diperintahkan oleh Allah ini dilanggar oleh Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa pada waktu itu makan akan buah itu. Dan seketika itulah semua kemuliaan yang ada di dalam diri Adam dan Hawa. Karena pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam dan Hawa diciptakan segambar dengan Allah. Ada gambaran Allah, ada kemuliaan Allah di dalam hidup Adam dan Hawa. Oleh karena itu ketika pertama diciptakan, Adam dan Hawa bisa datang dan berhubungan dengan Allah. Tetapi setelah mereka harus jatuh dalam dosa, mereka harus berpisah dari hadapan Allah. Mereka tidak lagi berkenan hidup di hadapan Allah sampai anak keturunannya. Jadi anak keturunan Adam dan Hawa itu sudah dikuasai oleh dosa dan tidak lagi layak untuk datang ke hadirat Allah. Inilah yang terjadi pada waktu itu. Tetapi karena belas kasih Allah yang sangat besar kepada umat manusia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus,
supaya setiap orang yang beriman, percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karena itu ketika Allah memberikan anaknya itu lahir di tengah-tengah dunia dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, maka para malaikat di surga mengerti bahwa inilah jalan yang diberikan oleh Allah untuk supaya manusia itu bisa kembali bersekutu dengan Allah, bisa datang kembali kepada Allah. Oleh iman mereka kepada Yesus Kristus, maka dosa mereka tidak lagi diperhitungkan. Karena Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebabnya para malaikat itu bersorak-sorak di surga, karena mereka menantikan akan orang-orang yang kudus, yang beriman kepada Yesus Kristus. Mereka lah yang akan datang untuk bisa kembali ke surga, ke dalam hadirat Allah. Dan surga akan dipenuhi oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yaitu Bapak, Ibu sekalian, dan saya. Amin. Bapak, Ibu, dan saya inilah orang-orang yang disorai oleh para malaikat ketika Tuhan Yesus datang. Karena Bapak, Ibu ditunggu kedatangannya di surga oleh para malaikat. Dan para malaikat nanti akan mendapatkan teman konco di sana, ya. Kita bisa hidup bersama dengan malaikat di surga, di dalam kekudusan kita. Karena di dalam surga, di dalam hadirat Allah itu hanya ada kekudusan. Inilah iman yang diajarkan dalam pengajaran kekristenan. Kalau Bapak Ibu percaya dengan iman kekristenan ini, supaya Bapak Ibu tetap setia di dalam mengikut Tuhan Yesus. Ketika Bapak Ibu beriman bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapak Ibu akan menjadi warga kerajaan surga. Amin. Tetapi saya mengingatkan kepada Bapak Ibu, ya, di surga itu kudus, Allah itu kudus. Makanya ketika Adam dan Hawa tidak hidup dalam kekudusan, mereka memberontak kepada Allah, mereka berdosa, mereka tidak layak untuk hidup di surga bersama dengan Allah Bapa. Oleh karena itu, jangan sampai iman kita dipengaruhi oleh iman kepercayaan yang lain. Karena Bapak Ibu kumpul dengan banyak orang yang agamanya berbeda, yang tentunya memiliki iman kepercayaan yang berbeda. Jangan didengarkan, ya, karena surga di dalam pemahaman kekristenan itu adalah tempat yang kudus, tempat Bapa yang kudus. Oleh karena itu kita juga harus hidup kudus bersama-sama dengan Bapa. Kalau masih ada nafsu-nafsu jahat, nafsu-nafsu seksual, nafsu masuk dunia, itu tidak layak, tidak berkenan di hadapan Allah. Jadi jangan sekali-kali mudah mendengarkan pengajaran akan firman agama lain. Datanglah ke gereja, renungkanlah firman Tuhan, bacalah Alkitab, apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan itu, supaya hidup kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Inilah hal yang pertama yang perlu kita renungkan. Di dalam firman ini diajarkan kenapa kok para malaikat itu bersorak-sorai, yaitu yang pertama, hubungan kita dipulihkan oleh kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Hubungan kita dahulu yang terputus, yang kita tidak bisa datang ke hadirat Allah, dengan adanya kelahiran Yesus di tengah dunia, ini juga yang menjadikan pengharapan untuk kita bisa dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, ketika orang Kristen, orang percaya ini memperingati Natal, memperingati akan kelahiran Tuhan Yesus, supaya iman percaya kita diteguhkan, dikuatkan. Kalau kita yang selama 1 tahun mungkin, ya,
Mulai Januari sampai November, Desember, kita menghadapi kehidupan ini yang susah terus ya, tiap hari dipenuhi dengan masalah, dipenuhi dengan kebutuhan-kebutuhan hidup yang harus dipenuhi dan lain sebagainya. Anak-anak harus dirawat, disekolahkan dan lain sebagainya, seolah-olah tidak ada habis-habisnya. Sehingga mungkin dengan kesulitan, dengan masalah yang ada, maka anak Tuhan itu bisa saja murtad, meninggalkan Tuhan. Tetapi ketika Natal, biarlah Natal ini bisa menjadikan kita lebih kuat, menjadi lebih bersemangat di dalam menjaga iman percaya kita di dalam mengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus benar-benar telah ada untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Ini hal yang pertama. Yang kedua, ketika orang itu dikuasai oleh hartanya, dikuasai oleh kedudukannya, dia sudah diberikan berkat yang luar biasa, sehingga mungkin waktunya itu habis untuk mengurusi pekerjaannya yang besar, yang banyak, atau tokonya yang laris, bakul langganannya yang tidak henti-hentinya, sehingga mulai Senin sampai Minggu, balik Senin lagi sampai Minggu, seolah-olah tidak ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk bersekutu kepada Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di dalam hidupnya. Bisa juga orang percaya yang demikian kemudian meninggalkan imannya, meninggalkan Yesus, karena mereka lupa dengan apa, dengan yang mereka hadapi, dengan mamon, dengan pekerjaan, dan lain sebagainya, itu bisa menjadikan anak-anak Tuhan juga murtad. Jadi bukan hanya kesulitan, kesusahan, berkat yang banyak pun bisa menjadikan anak Tuhan itu murtad. Amin. Ini perlu dimengerti, supaya ketika kita datang ke gereja, mungkin keadaan kita terbatas ya, tapi percayalah, ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu ya, menguatkan iman Bapak Ibu, memberikan semangat kepada Bapak Ibu, bahwa ketika saatnya engkau sudah tiba waktunya, maka kesusahanmu nanti akan berakhir, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan di surga. Amin. Kalau memang ada yang sulit, merasa bosan tinggal di dunia, ya diterima sajalah. Paling tidak banyak, mungkin 70 tahun ya, 80 tahun sudah kembali ke surga dan bisa merasakan kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Karena saya sendiri Bapak Ibu ya, saya juga sudah umur 65 ya, jalan juga sudah agak tidak seberapa kuat. Ketika malam saya tidur, seringkali saya juga menghitung-hitung hari ya, Tuhan sampai kapan ya saya ini bisa hidup di tengah dunia ini ya, apakah 5 tahun masih kuatkah Tuhan, masih Tuhan berikan kesempatan kah? Tapi kalau 5 tahun kok kelihatannya dekat sekali ya Tuhan, cuma 70 ya, kalau boleh bisa 80 lah, 15 tahun lagi lumayan ya, bisa menikmati ya. Inilah kehidupan itu. Jadi hidup itu tidak selamanya ada di tengah dunia, hanya terbatas. Dan di dalam keterbatasan itu, marilah kita tetap bersyukur bahwa Yesus senantiasa ada bersama dengan Bapak, Ibu, dan saya. Jadi Natal itu mengingatkan kepada kita, Dia Yesus yang kita sembah ada bersama-sama dengan kita. Amin. Inilah hal yang pertama. Dan hal yang kedua ialah Natal itu, kelahiran Tuhan Yesus itu merupakan penggenapan dari janji Allah kepada Abraham dan kepada umat manusia. Dan kita bisa melihat firman-Nya. Kita baca firman-Nya yaitu di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-18. Kejadian 22 ayat yang ke-18. Kita akan bacakan bersama-sama bahwa sesungguhnya Natal, kelahiran Tuhan Yesus, itu merupakan penggenapan dari janji Allah.
Mari kita baca bersama-sama Kejadian 22 ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Amin. Ini adalah janji Allah kepada Abraham dan kepada umat manusia, yaitu oleh keturunanmu, oleh keturunan Abraham, maka semua bangsa akan memperoleh berkat, yaitu berkat keselamatan. Mengapa mereka Allah menjanjikan supaya banyak bangsa memperoleh berkat keselamatan? Di dalam ayat yang terakhir ini dijelaskan, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Ini adalah penjelasan bahwa ketika itu di dalam ayat sebelumnya kita bisa membaca, nanti Bapak Ibu bisa membaca di rumah dan merenungkannya. Ternyata pada waktu itu Allah memanggil Abraham, dan Allah memerintahkan kepada Abraham untuk membawa anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ishak ini adalah anak perjanjian antara Allah dengan Abraham. Allah berjanji kepada Abraham untuk memberikan keturunan seperti pasir di tepi laut. Tetapi kenyataannya sampai pada masa tuanya, Sarah dan Abraham tidak memiliki anak. Oleh karena itu, Sarah menganjurkan kepada Abraham mengambil pembantunya yang bernama Hagar, dan lahirlah yang bernama anaknya bernama Ismail. Tapi Ismail ini bukan anak perjanjian Allah dengan Abraham. Anak perjanjian Allah dengan Abraham dan Sarah itu adalah Ishak inilah. Dan ketika itu Allah memerintahkan kepada Abraham, ambillah anakmu yang bernama Ishak itu yang kamu cintai, yang kamu peroleh pada masa tuamu. Karena Ishak ini dilahirkan ketika Abraham sudah berumur sekitar 80 tahun dan Sarah mungkin di antara 75 atau 70 tahun, karena bedanya mungkin 5 dan tidak sampai 10. Di dalam usianya yang tua inilah yang sudah mati haid, menopause. Ternyata Allah melakukan mujizatnya, menggenapi janjinya kepada Abraham, sehingga lahirlah anaknya yaitu Ishak ini. Tetapi pada waktu itu Allah memerintahkan kepada Abraham, ambillah anakmu Ishak, bawalah ke gunung dan sembelihlah dia, persembahkanlah kepadaku sebagai persembahan bakaran. Mendengar hal yang demikian ini, tentulah Abraham itu hatinya hancur, hatinya sedih sekali. Apa yang harus dilakukannya, yang diperintah oleh Allah ini sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Mungkin dia lebih baik aku aja Tuhan yang mati disembelih, aku sudah tua, cukup umurku, tetapi anakku yang masih kecil ini perlu untuk bisa hidup dengan baik. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Allah kepada Abraham, memerintahkan untuk memotong, dijadikan persembahan. Dan ternyata di dalam firman Tuhan dijelaskan, Abraham itu dengan setia, dengan taat membawa Ishak ini untuk dipersembahkan oleh Allah. Dan ketika Allah melihat yang dilakukan oleh Abraham ini, maka Allah kemudian mencegah kepada Abraham, jangan kau teruskan, jangan kau bunuh anakmu, tapi itu ada kambing yang menggantikan anakmu. Dari perbuatan Abraham, kesetiaan Abraham untuk melakukan perintah Allah, walaupun itu pengorbanan satu-satunya yang dimiliki oleh dia, anak yang dikasih, dia tetap melakukannya. Dan oleh ketaatan inilah Allah menghargai Abraham. Oleh karena itulah Allah kemudian berfirman di dalam firman-Nya ini, yaitu oleh keturunanmu lah maka banyak bangsa akan memperoleh berkat, yaitu berkat keselamatan. Artinya ketika Allah melihat ketaatan Abraham, maka dia merelakan anaknya yang
tunggal yaitu Yesus Kristus untuk dilahirkan melalui keturunan Abraham, keturunan Ishak dan Yakub ini. Dan dialah Yesus Kristus, anak tunggal daripada Allah Bapa yang di surga itu. Dan inilah yang kemudian dialami oleh Allah sendiri, seperti yang dialami oleh Abraham ketika dia harus mempersembahkan anaknya untuk dipotong, dipersembahkan kepada Allah. Tetapi di dalam hal inilah Allah juga memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai korban untuk penebusan dosa Bapak, Ibu, dan saya dengan mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, ketika menjelang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, firman ini menjelaskan kepada kita, nanti Bapak Ibu juga bisa cari firman-Nya. Di situ dikatakan pada saat-saat terakhir ketika Yesus sudah disalibkan, pada saat terakhirnya sebelum dia mengatakan ini sudah selesai atau it is finished. Sebelum Yesus mengatakan ini, sebelum Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga, Bapa di surga sendiri memalingkan kepalanya. Bapa di surga sendiri tidak melihat kepada Yesus Kristus pada saat dia menyerahkan nyawanya kepada dia. Dia memalingkan, dia tidak tahan lagi melihat pengorbanan daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Di dalam segala penderitaan, segala kesengsaraannya itu, Allah sampai memalingkan wajahnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yesus Kristus untuk bisa menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi kehidupan daripada Tuhan Yesus Kristus itu pada puncaknya adalah untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Untuk bisa mengembalikan kita berkenan lagi hidup di hadapan Allah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali ada anak-anak Tuhan yang memiliki pemikiran bahwa aku bisa masuk ke surga karena aku sudah berbuat baik, ya, aku sudah berkorban banyak, aku sudah memberikan hartaku, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah memberikan ini dan itu, sehingga aku layak masuk ke surga. Bukan demikian, tidak itu. Jadi jikalau kita boleh datang kembali ke hadirat Allah, itu karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, penderitaannya yang luar biasa yang dia alami. Itulah yang dilihat oleh Allah Bapa sebagai tebusan daripada dosa Bapak, Ibu, dan saya. Jadi jangan sekali-kali meremehkan akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib, tapi terimalah pengorbanan Yesus itu dengan beriman kepada Dia dan bersyukur bahwa Yesus telah melakukan semuanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Inilah arti daripada Natal dan pengorbanan Yesus itu, ya. Tidak ada yang lain, tidak mungkin. Apalagi yang merasa, oh aku sudah berkorban ini, motong hewan, kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya, bahkan unta sekalipun, itu tidak bisa menghapus dosa kita, dosa manusia. Tetapi hanya darah Yesus, nyawa Yesus yang telah digantung di atas kayu salib, itulah yang dilihat oleh Allah Bapa di surga. Jadi ketika kita beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Allah tidak lagi melihat dosa kita, tapi Dia melihat pengorbanan anaknya yang ada di atas kayu salib. Dia hanya melihat itu. Oleh karena itu Dia tidak lagi menghukum kita. Hukuman dosa lagi tidak dilakukan kepada kita, karena Dia sudah melihat akan penderitaan anaknya. Dan darah yang tercecer itulah yang membasuh dosa Bapak, Ibu, dan saya. Sehingga dosa Bapak, Ibu, dan saya boleh dihapuskan, boleh dikuduskan. Jadi kita hendaknya senantiasa mengikut Dia dengan setia, karena Yesus juga sudah dengan setia memberikan nyawanya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya.
Inilah arti makna daripada kelahiran Tuhan Yesus dan juga Natal yang kita peringati itu, yaitu yang pertama tadi, yaitu supaya memberikan kekuatan kepada kita, semangat untuk tetap setia di dalam mengikut Dia. Yang kedua yaitu mengembalikan hubungan kita dengan Allah Bapa. Ya, yang ketiga kita tidak lagi dihukum oleh Allah atas dosa-dosa kita. Kita boleh mendapatkan pengampunan dosa karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Di dalam ketiga hal inilah, marilah kita pujikan, kita sembah Yesus di atas segala-galanya. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih kami boleh merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kami juga boleh merenungkan akan kelahiran-Mu di tengah-tengah dunia yang begitu luar biasa untuk kami sebagai anak-anak-Mu.